20 Juli, Taiwan melaporkan 26.943 kasus lokal, 57 kasus meninggal, 253 kasus impor COVID-19. Sementara untuk mencapai keseimbangan antara pencegahan pandemi, pertumbuhan ekonomi dan sosial, JECC mengumumkan mulai hari ini juga pengendara motor dan sepeda serta pekerja di luar ruangan seperti pekerja konstruksi diizinkan tidak usah mengenakan masker. Namun sejumlah pakar mengkhawatirkan risiko pelonggaran itu karena perjangkitan Omicron subvarian BA5 baru saja berawal di Taiwan. Pakar tidak mendukung pelonggaran prokes masker karena selain COVID-19 dengan varian dan subvariannya, perjangkitan influenza juga diperkirakan terjadi pada musim gugur dan dingin. Namun Komandan JECC Victor Wang berpendapat kuncinya adalah tidak usah mengenakan masker di ruang terbuka. Selain itu, JECC juga mengumumkan mulai 25 Juli memberikan izin masuk bagi 6 kategori PPLN, mencakup sukarelawan, misionaris dan magang asing, serta warga yang datang untuk mengikuti seminar keagamaan, pertukaran internasional, dan liburan kerja. Kenaikan harga telur akibat kekurangan pasokan yang berlanjut beberapa bulan sejak Hari Raya Imlek diperkirakan menstabil seiring menghangatnya cuaca, tapi kenyataannya tidak demikian. Mulai tanggal 20, harga telur di lokasi produksi naik dari 40,5 menjadi 42,5 dolar per kati, dan harga grosir pun naik dari 50 menjadi 52 dolar. Dewan Pertanian menganalisis berkurangnya produksi, pergantian bulu ayam, naiknya jumlah wisman domestik dan kesenjangan antara penawaran dan permintaan adalah penyebab utama kenaikan harga telur. Sementara itu, harga daging babi domestik juga melonjak ke titik tinggi akibat naiknya harga pakan ternak. Peternak mengaku semakin banyak ekor ternak semakin besar ruginya, maka semuanya berencana mengurangi produksi. Kapal telah berlabuh, tapi tak sedikit ABK migran masih tinggal di ruang kecil dan sempit di atas kapal, bahkan harus mandi di tepi jalan. Untuk mengatasi masalah ini, Direktorat Jenderal Perikanan aktif membangun fasilitas umum sepanjang beberapa tahun silam. Dan kini 29 kamar mandi dan 14 kamar istirahat di 25 pelabuhan perikanan telah selesai dibangun. 到目前为止，我们这些渔港覆盖的渔工的人数已经达到59.几%。那这个当然还有很多努力的空间。那我们预计到明年的时候，大概可以到90%以上。 Ormas Nelayan meyakinkan upaya pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan ormas nelayan untuk menyediakan lebih banyak ruang hidup bagi ABK asing yang saat ini berjumlah hampir 7.000 orang dan berpusat di Ilan, New Taipei dan Penghu. Selain itu juga mengharapkan fasilitas perangkat lunak di masa depan. 在港边渔工他生病了受伤了，但是港边因为他在比较偏远的偏乡的地方，那像在医疗这一块的，就是说协助就很弱。 Ditjen Perikanan juga berencana menaati pola pengendalian perhotelan, membangun sebuah mekanisme dalam 1 tahun untuk menyediakan lebih banyak informasi tentang kapal nelayan seperti foto kamar di atas kapal agar para ABK bisa memiliki lebih banyak opsi, juga lebih mengetahui lingkungan hidup apa yang diharapkan. Institut Riset Ekonomi Chonghua (CIER) telah merendahkan perakiraan pertumbuhan ekonomi Taiwan 2022 menjadi 3,56% seiring meningkatnya risiko naik turunnya inflasi. Menurut CIER, meskipun perakiraan diturunkan, laju ekonomi Taiwan yang sebelumnya berturut-turut 4 tahun melampaui 3% akan mencatat pertumbuhan moderat untuk 4 kuartal 2022. Sementara itu, meskipun dampak perang Rusia-Ukraina terhadap pasokan makanan dan sumber daya global telah mereda, harga barang di mancanegara masih terus meroket, sehingga perakiraan peningkatan tahunan CPI Taiwan pun dinaikkan dari 2,56 menjadi 3,11%.